Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di R dan R Channel. Seperti biasanya di sini kita akan membahas berbagai pelajaran, dan kali ini kita akan coba membahas mengenai simulasi komunikasi digital, yaitu tentang algoritma dan logika komputer. Mungkin antara teman-teman semua bertanya, apa itu logika dan algoritma dalam komputer? Pada dasarnya, logika itu diperkenalkan pertama kali oleh sang ilmuwan Aristoteles. Yaitu berasal dari ilmuwan Yunani kuno, itu pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Jadi sebelum kita lahir, ini udah banyak, sudah muncul ini apa itu logika. Nah, logika itu dari mana? Itu dari bahasa Yunani yang berasal dari kata logos, yang berarti pertimbangan ataupun hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi kita harus pandai menggunakan bahasa juga. Kemudian di sini ada lagi itu algoritma. Algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika. Jauh ya dari komputer kok ke matematika, tapi nggak apa-apa. Itulah yang namanya ilmu. Pertama kali diperkenalkan oleh Abu Zafar Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, ataupun yang lebih dikenalnya itu dengan Ibnu Musa al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr wal Muqabalah sekitar tahun 825 Masehi. Ini sudah masuk ke pertengahan abad ke-9. Secara definisi logika ini, itu yang pertama adalah penalaran ataupun bentuk pemikiran. Kemudian yang kedua yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Jadi harus ada pemikiran kita yang paling berarti harus tepat, tidak serta-merta langsung keluar aja. Jadi ada prosesnya. Kemudian definisi dari algoritma, definisinya itu ada 3. Yang pertama yaitu merupakan langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Kemudian yang kedua, suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Ketiga, yaitu suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, permasalahan yang nyata. Kemudian kita lanjutkan mengenai penyelesaian daripada penyelesaian masalah algoritma. Tadi kita ada pemahaman dulu, tapi kita masalah menyelesaikan. Untuk algoritma ini pertama itu ada masalah. Jadi apa permasalahannya? Kemudian ada model. Dari masalah ke model ini kita perlu menganalisis ataupun menilai bagaimana model ataupun gaya yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan algoritma, kemudian program, dan juga eksekusi. Dari algoritma ke program ini sama, itu perlu yang namanya analisis. Kemudian ke eksekusi, dari eksekusi ke hasil. Apa yang diperoleh dari hasil yaitu data dari masalah yang ada yang kan kita selesaikan. Nah, kriteria, berarti kalau cara kita kriteria ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, adanya output ataupun hasil. Kemudian yang kedua, adanya efektivitas ataupun efisiensi, harus efektif, tidak bertele-tele. Kemudian yang ketiga ada jumlah langkahnya, jumlah langkah yang berhingga. Ada batasan, misalnya terhingga itu kan mau berapa aja langkahnya, kita persilakan. Tapi di sini karena berhingga, jadi kita harus
dari langkah-langkahnya itu sudah ada patokan bahwa langkahnya itu misalkan sampai dengan 5, ya udah kita sampai 5 langkah itu saja, tidak boleh lebih. Kemudian selanjutnya adalah akhir ataupun berakhir. Berakhir berarti itu tadi ketika sudah mencapai 5 step atau 5 langkah, ya, dari analisis kemudian sampai dengan hasil sudah cukup dengan 5 langkah tersebut. Kemudian terstruktur dari langkah-langkahnya dari A, B, C, D sampai dengan E, ataupun dari 1 ke 2 ke 3, 4 sampai dengan ke 5 itu harus tepat. Jadi terstruktur. Tadi nggak bisa nih kita mau menyelesaikannya dari 1 ke 3 kemudian ke 4 dari ke 2 baru ke 5, atau mungkin dari 4 dulu ke 1 ke 3 di akhir 5. Itu nggak bisa. Itu harus langkahnya itu teratur dari 1 kemudian ke 2 ke 3 ke 4 dan juga 5. Kemudian bagaimana suatu algoritma itu dinyatakan yang terbaik? Kalau dinyatakan, kalau bahasa Inggrisnya yang kerennya itu katanya the best. Sini adalah algoritma yang the best ataupun yang terbaik itu adalah suatu algoritma yang menghasilkan output yang tepat, benar ataupun efektif. Tadi itu kita harus efektif dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memorinya yang relatif sedikit ataupun efisien dengan langkah-langkah yang berhingga, dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusi. Tadi seperti diutarakan tadi, kita itu harus ada output efektif ataupun efisiensi sehingga semuanya itu bisa tertata ataupun terstruktur sampai dengan akhir. Contohnya begini, bagaimana sih prosedur mengirim surat kepada teman? Pasti teman-teman di sini juga punya nih teman, ya mungkin kalau ada teman kita yang ada di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua, kemudian ada yang di Nusa Tenggara, ada juga yang di Bali. Kita mau ngirim surat nih, kalau dulu dikenal dengan korespondensi. Mengirim surat ini ada tahapannya. Yang pertama, kita harus menulis suratnya. Tulis surat pada secari kertas. Kalau surat ya, kalau kita. Kemudian yang kedua apa? Ambil sampul suratnya atau amplop. Kemudian yang ketiga, itu harus memasukkan surat ke dalam amplop. Yang keempat, tutup amplop dengan lem perekat. Kemudian yang kelima, itu tulis alamat surat yang dituju supaya tidak seperti mengirim surat tidak menjadi surat kaleng, kita tidak tahu alamatnya. Kemudian yang keenam itu tempelkan perangko. Dari perangko ini yang ketujuh itu bawa surat kantor pos. Nanti teman-teman jangan membawa surat ke pedagang bakso, itu nggak bakalan bisa mengirim surat. Jadi kita ketika mengirim surat harus ke kantor pos. Itu prosedur daripada pengiriman surat. Nanti kita melihat adanya ataupun kriteria dari algoritma tadi, harus ada output, harus efektif, harus terstruktur. Jadi tidak boleh ngacak. Kemudian ada itu tahapan analisa algoritma. Untuk tahapan analisa algoritma ini, itu yang pertama, bagaimana merencanakan suatu algoritma tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana menyatakan suatu algoritma. Yang ketiga, itu validitas algoritma. Kemudian yang keempat, menganalisa. Yang kelima, menguji program. Ini bisa dianalisa dengan berbagai cara. Yang pertama itu dengan menggunakan bahasa semu ataupun pseudocode. Contohnya itu menghitung luas segitiga. Itu pertama kita harus bisa memasukkan angka, menulis
luas alas, kemudian yang terakhir itu besar. Yang kedua itu dengan diagram alur ataupun lebih dikenalnya dengan flowchart. Flowchart ini berarti harus terstruktur, berurutan. Bagaimana caranya tadi itu dengan kasus yang sama, segitiga yang pertama tadi itu kita start atau mulai, kemudian memasukkan alas, kemudian memasukkan tinggi, menghitung luas yaitu alas kali tinggi, kemudian cetak luas. Cetak luas itu apa maksudnya? Itu menghasilkan, hasilnya bagaimana. Di sini terakhir adalah ketik ataupun outputnya itu. Yang ketiga itu dengan statement program ataupun penggalan program. Cara kerjanya bagaimana? Contohnya itu menggunakan C++. Itu mesin, kemudian luas, kemudian code. Kemudian kita lanjutkan yaitu mengenai analisis suatu algoritma. Untuk menganalisis algoritma ini yaitu untuk melihat faktor efisiensi dan efektivitas, ataupun bahasa yang simpel itu ketepatan dari algoritma tersebut. Apa yang harus diperhatikan yaitu yang pertama waktu tempuh ataupun running time dari suatu algoritma. Kemudian yang kedua itu jumlah memori yang digunakan. Bagaimana untuk analisisnya untuk sifat-sifat algoritma ini, jumlah memori yang digunakan, nanti menggunakan sifat-sifat algoritma. Apa yang pertama? Banyaknya langkah instruksi harus berhingga. Sekali lagi tadi ketika kita menggunakan algoritma itu harus berhingga, harus ada akhirnya. Jangan sampai kita melebihi batas dari misalnya ditentukan itu sudah 5 sampai dengan 7, itu nantinya overload ataupun over capacity. Atau yang sudah kita tentukan 5 tapi sampai 3 sudah selesai, itu juga tidak baik. Jadi harus berhingga. Kemudian yang selanjutnya adalah ataupun yang kedua, langkah ataupun instruksi harus jelas. Dari setiap langkahnya itu, step-by-stepnya itu harus jelas apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, proses itu harus jelas. Kemudian juga mempunyai batasan. Kemudian yang keempat itu input mempunyai batasan. Kemudian yang kelima, efektivitas. Jadi algoritma itu pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Muslim yaitu Ibnu Al-Khwarizmi ataupun Ibnu Musa Al-Khwarizmi pada tahun 825 Masehi, dan logika itu dikemukakan oleh Aristoteles tahun 384 sampai dengan 312 sebelum Masehi. Adapun dari batasannya, pada intinya algoritma itu harus mempunyai langkah-langkah yang tepat, efektif, efisien. Dan suatu langkah juga itu ada batasnya, ataupun ada batas akhirnya. Kita tidak boleh lebih dari langkah-langkahnya, juga tidak boleh mengurangi dari langkah-langkah yang sudah ada. Terus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.